Wa ma'adrakama yaumiddin. Bagaimana sih supaya kita tuh berada di dalam semua kehidupan kita itu berada di dalam sistemnya Tuhan dan sistem patuh, tunduk, taat dan proses kembali kepada Allah. Simpel di ayat itu rumusnya simpel. Yakni saat kowe kita kei saya beri di dalam diri kamu itu tubuh disebut sebagai nafsu. Tapi nafsumu la tamliku nafsu li nafsin saya. Tapi nafsumu tidak menguasai nafsu tujuan hidupmu untuk nafsumu. Apapun yang kamu lakukan itu tidak didasarkan bahwa kamu tuh punya tubuh sebagai nafsu. Kemudian pijakan kamu melakukan apapun didasarkan atas nafsumu. Nafsu untuk nafsu, dunia untuk dunia. Piye carane supaya tidak begitu? Piye carane supaya sehari-harinya berada dalam ketaatan kepatuhan. Dengan kata lain semuanya supaya di dalam sebuah proses ritual. Piye? Ini menggak-menggok begitu ya. Seperti candi. Kemudian ada bentuknya reno-reno, kemudian ada yang bentuknya piramid. Sering disimpulkan setiap kali menemukan piramid atau candi itu adalah tempat ibadah orang masa lalu. Kita selalu berpikir begitu, benar? Itu tempat ibadah orang masa lalu, ritualnya orang masa lalu. Itu kan tafsir kita. Apakah benar? Padahal yang namanya limas, yang namanya piramid di masa lalu, itu fungsinya itu sebagai gudang penyimpanan masalah makanan supaya lebih awet dan energinya berkaitan dengan masalah makanan ini terjadi peningkatan. Kan begitu. Makanya pada saat kita berbicara perihal tentang piramida, penampangnya itu selalu membujur utara selatan, ke arah kutub selatan dan kutub utara. Penampangnya. Kedua, itu adalah terminal. Beberapa piramid itu fungsinya sebagai terminal. Terminal dijadikan sebagai kendaraan ya seperti stasiun atau seperti pesawat itu ada bandara. Kan begitu? Kendaraannya disimpan di dalam piramid supaya tetap terjaganya energi transidental dan longitudinal, katakanlah demikian. Jadi nek kowe umurmu pengen luwih dawa, kowe nek gawe omah itu buatlah piramid. Kemudian kamu ukur secara presisi antara kutub selatan dan kutub utara, penampangnya itu kutub utara, kutub selatan, sehingga terjadi adanya spektrum cahaya, energi begitu, gambar magnetik itu biasanya ya, gambar magnetik itu akan memberikan energi. Dan kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita itu untuk tidur menghadap ke utara, ke selatan, kepalanya di selatan, menghadap ke barat, itu adalah masalah energi. Itu adalah masalah kutub utara, kutub selatan. Itu bukan masalah menghadap kiblat. Welak klenik selama ini madem mulon entuk ganjaran mergo Nabi Muhammad menghadap kiblat ngene gitu. Nek pikiranmu lak ngono. Enggak, Nabi Muhammad itu sebenarnya memberikan pembelajaran sistem teknologi kepada umatnya. Adanya gelombang magnetik yang dapat dibangun di dalam proses kita tidur. Sehingga kualitas tidurnya akan jauh lebih baik. Ada jurnalnya kok. Ya, oke. Bagaimana kehidupan sehari-harimu itu semuanya menjadi nilai ritual. Semua sehari-harinya itu yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Wa ma'adrakama yaumiddin, hari-harinya itu dalam sistem kehidupan tauhid, kehidupan menuju kepada Tuhan, kehidupan dalam ketaatan, kepatuhan, menjalankan masa sadar sebagai hamba Allah. Walaupun kowe iki masak kanggo bojomu, masak kanggo anakmu, ndulang anakmu. Semua apapun yang kamu lakukan itu karena kamu sadar sebagai hamba Allah untuk ngopeni suami, ngopeni istri, kan begitu? Sadar karena sebagai hamba Allah. Motivasinya kan itu. Wah, kalau kamu bisa begitu akan hebat. Tidak nafsu untuk nafsu. Kapan ayat selanjutnya mengatakan wal amru yauma idzilillah. Apapun yang kamu lakukan harus kamu dasarkan di atas pijakan dawuh guru. Bahasanya kita saja. Harus di atas perintah Allah. Wal amru yauma idzilillah. Semuanya didasarkan atas perintah. Perintah itu berarti muqatab, diperintah oleh Allah, tidak hanya sholat, puasa, zakat, apapun. Ironilah kalau kamu itu menjalankan sholat goleki dalil. Kalau kamu mau jujur, pekerjaan sholat dengan masak
dengan dolan, dengan jagongan, dengan gawe roti, dengan di kebun, dengan ngopeni sawah, dengan adol sandal, nggih. Prosentase waktunya jauh lebih banyak yang kamu gunakan untuk pekerjaan daripada sholat. Gini apa mboten? Lah nek terus ibadah ki mung sholat tok. Prosentasene itu apa cukup engko nek ditimbang? Nek cukup po. Sholat pomone 5 waktu. Per waktune 5 menit. 5 ping wis kakean ya. 5 ping 5 selawe menit ya. Padahal satu hari satu malam itu 24 jam. Dijikok sak jam lah upamane. Berarti cek 23 jam. Wi nek ditimbang jelas kalah lah. Wi akeh ndek neraka nih. Siasat yang harus diperlukan sehingga bagaimana semua kegiatan yang kita lakukan itu bernilai ibadah setingkat sholat gitu loh. Itu seharusnya setingkat sholat. Sholat itu intinya apa toh? Zikir. Ilingi ati ndek pangeran. Saat kita sholat ingat kepada Tuhan. Sholat sing jenda-jendit kuwi lae pemahamanmu. Di Quran itu mung siji. Sholat kuwi zikir. Sholat itu adanya kehadiran Tuhan di dalam hatimu itu dikatakan sholat. Rasa mikir jenda-jendit jentut-jentut. Karena di Qur'annya nggak ada sebutan itu. Sing enak itu bahwa asal kamu itu zikir, itu disebut sholat. Aja mempersulit diri, Qur'annya ki simple ya. Gitulah. Artinya apa? Kowe dondom zikir, berarti duduk dondom sing dinilai kowe sholat. Lagi nyapa bu? Sholat kan gitu. Padahal dondom. Mbok ngono, lagi ngapa bu? Sholat. Padahal masak kuabeh diunekne sholat. Terus akhirnya bojone makane rasane gak enak. Itu mesti enek sing salah. Iki gara-gara we sholat masak karo sholat iki malah rasane gak karo-karoan buan. Itu pasti ada yang salah. Ngopo kok kowe nek masak kudu karo nek iso njogo zikir. Kalau ada orang yang memberi masukan, Bu, atau ada Mbak, masakane kurang ngene. Wis iki nek didelok, nek kowe lagi masak, lagi njahit terus enek sing kritik masakan kok kaya uyuh jaran. Kowe nesu berarti wis jelas gak sholat. Ngono. Bapak-bapak, ya gitu ya. Makanya kan karena tugas utamanya itu ibadah kepada Allah. Wong ibu-ibu itu tugas utamanya itu ibadah kepada Allah. Ora masake bojone. Kowe kudu sadar. Tugas ibu-ibu ini tidak untuk masak kanggo wong lanang. Ning tugas itu ibadah. Kan gitu kan? Bener ta? Gitu. Mula nek kowe patuh wong lanang duwe tugas patuh karo Gusti Allah, kowe dadi bojo sing iso masak. Kan gitu. Jadi karena tugasnya ibadah. Jangan salah, tugasnya kok aku jadi bojoku tugas mungkin masaknya aku mangan, ditinggal wae ibu-ibu nek wong lanang ngono ditinggal. Dia pasti nggak paham karo Gusti Allah. Karena sering Gusti Allah itu tinggi alat untuk supaya kamu itu patuh. Wong lanang itu sering kurang ajar. Kowe gak manut kon wong lanang. Kowe jenenge iki gak ibadah. Wong lanang kan sering ngono. Jadi masak, maca di pasar itu sering karo wong lanang dijadikan sebagai alat untuk mengintimidasi wong wedok. Nggih Bu, rumoso diintimidasi. Nggih, wong lanang ngono Ibu. Berarti wong lanang diumbar enggak usah dimasakne, enggak usah diklambeni, enggak gitu ya. Gitu. Berarti wong wedok ora duwe lakon ibadah.